Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valen Ayu Primadini, NPM 719212752. Di sini saya akan membagikan ilmu yang saya dapatkan selama perkuliahan perpajakan. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang banding pajak. Alasan pengajuan banding pajak. Banding pajak merupakan upaya hukum yang dilakukan apabila wajib pajak merasa tidak puas atau tidak sependapat dengan hasil surat ketetapan pajak. Proses banding pajak ini memang baru dapat dilakukan apabila wajib pajak merasa tidak puas atau hasil pemeriksaan pajak yang diikuti terbitnya suatu surat ketetapan pajak tentang pajak terutang jadi kurang bayar, lebih bayar, atau nihil. Dasar hukum banding pajak. Seperti yang Anda ketahui, proses di atas merupakan bagian dari proses hukum dalam perpajakan. Tentu saja, proses ini didasari oleh ketetapan hukum yang berlaku. Mengenai banding pajak, dasar hukum yang menaunginya adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Sementara proses hukumnya meliputi keberatan, banding, hingga peninjauan kembali. Keberatan. Sebagai wajib pajak, Anda memiliki hak untuk mengajukan keberatan atas suatu ketetapan pajak. Caranya, dengan mengajukan keberatan secara tertulis kepada DJP. Surat pengajuan keberatan ini paling lambat bisa Anda ajukan 3 bulan sejak tanggal dikirimnya surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan. Wajib pajak bisa melewati waktu yang telah ditetapkan asalkan wajib pajak mampu menunjukkan bahwa waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan atau terjadi suatu hal di luar kuasa wajib pajak. Setelah surat keberatan diterima, maka wajib pajak harus menunggu keputusan atas keberatan tersebut dalam jangka waktu 12 bulan. Banding pajak, seperti yang sudah disebut di awal, banding pajak baru bisa wajib pajak lakukan ke Badan Pengadilan Pajak apabila wajib pajak merasa belum puas dengan hasil atau isi surat keputusan keberatan atas keberatan yang sebelumnya sudah diajukan. Pihak yang mengajukan banding pajak. Proses banding pajak harus dilakukan oleh pihak terkait, antara lain, banding pajak dapat diajukan oleh wajib pajak itu sendiri. Apabila selama proses banding pajak pemohon meninggal dunia, maka banding pajak dapat diajukan oleh ahli warisnya. Jika selama proses banding pajak pemohonan melakukan penggabungan, pemecahan, peleburan, atau pemekaran usaha, maka banding pajak bisa dilanjutkan oleh pihak yang menerima pertanggungjawaban karena terjadinya kasus tersebut. Hak pemohonan banding pajak. Setelah persyaratan banding pajak telah dipenuhi, pemohon banding pajak juga memiliki hak-hak yang bisa diperjuangkan oleh pemohon banding pajak. Berikut ini hak-hak pemohon banding pajak yang perlu Anda ketahui. Selama jangka waktu 3 bulan sejak diterimanya keputusan banding pajak, pemohon banding berhak melakukan surat bandingnya. Surat bantahan bisa dimasukkan dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya surat uraian banding pajak. Pemohonan banding berhak hadir dalam persidangan untuk memberikan keterangan. Pemohon banding pajak berhak hadir dalam sidang pembacaan keputusan. Pemohon banding pajak berhak didampingi atau diwakilkan oleh kuasa hukumnya. Pemohon banding
pajak bisa meminta kepada majelis perihal kehadiran saksi. Proses banding pajak memang terbilang cukup lama. Dan yang terakhir, apabila permohonan banding pajak ditolak atau dikabulkan atau namun hanya sebagian, maka wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda 100% dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding. Kemudian dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Mungkin itu saja materi yang saya sampaikan selama perkuliahan. Contohnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Nurul Badriatul Istiqomah, NPM 719212768. Pertanyaannya adalah, jelaskan apakah yang dimaksud dengan pajak final, bagaimana pelaporannya oleh individu atau badan yang menerima, berikan analisis dari sisi perpajakan, apakah alasan diterapkannya pajak final ini, yaitu jawabannya adalah pajak final atau PPh final merupakan pajak yang dikenakan langsung saat wajib pajak atau WP menerima penghasilan. Pajak final biasanya langsung disetorkan oleh WP karena sifat pemungutan yang seketika. PPh final tidak lagi diperhitungkan dalam pelaporan SPT tahunan meskipun nantinya tetap harus dilaporkan. Mungkin itu saja yang saya dapatkan, selebihnya kurang lebih. Jika ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.